Jumpa lagi dalam materi kemaritiman Indonesia. Coba ikuti channel berikut ini. Kemaritiman Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah perarian seluas 6.315.222 km persegi dengan garis pantai sebanyak 99.093 km. Indonesia memiliki potensi sumber daya maritim yang sangat besar. Dari abstrak klimatologis, keberadaan gugusan pulau dan lautan Indonesia sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Charles Limits 1968 memberikan sebutan benua maritim untuk kepulauan Indonesia dan kepulauan di sekitarnya. Pembangunan kelautan. Pada tahun 2014, pemerintah Republik Indonesia mulai merintis upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, orientasi pembangunan nasional diubah dengan fokus pembangunan kelautan. Pembangunan kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 13. Pembangunan wilayah darat tetap dilanjutkan dengan dukungan terhadap pembangunan wilayah laut. Poin-poin dalam pembangunan kelautan antara lain pembangunan dan pengembangan infrastruktur kelautan, pengadaan kapal, galangan kapal, sinergi pengelolaan SDA laut, SDM pendukung pembangunan kelautan, penguatan angkatan laut, pembangunan budaya maritim, diplomasi maritim, dan penataan kelembagaan. Dr. Geoffrey Riddle 2013 menjelaskan ada 4 komponen dasar menuju terciptanya sea power sebagai basis negara maritim, yaitu masyarakat yang memiliki preferensi terhadap laut, yang kedua sumber daya maritim, yang ketiga posisi geografis, yang keempat political will pemerintah. Ini adalah gambaran perubahan kewilayahan NKRI berdasarkan batas wilayah laut pada tahun 2015. 1945 batas teritorial 3 mil dari surut pulau teritorial Z and Maritime Keringan Ordonance 1939. 1957 Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Darat dan laut menjadi satu kesatuan tanah air Indonesia. Pada tahun 1960 Undang-Undang Nomor 4 Perpu tahun 1960, laut wilayah Indonesia ialah lajur laut sebelah 12 mil laut. 1973 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973, landas kontinen Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih hingga masih memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983, Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia adalah jalur di luar wilayah Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal Indonesia. 1985 Undang-Undang Nomor 17 tahun 1982 mengesahkan UNCJLOS Indonesia sebagai negara kepulauan. Pada tahun 1998 PP Nomor 61 tahun 98 garis-garis pangkal kepulauan di laut Natuna ditarik dari titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau terluar. Pada tahun 2011 rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen tentang submisi untuk area sebelah barat laut Sumatera disahkan pada tanggal 28 Maret 2011
Luas wilayah yurisdiksi landas kontinen Indonesia bertambah seluas 4.209 km persegi. Pada tahun 2015 jumlah provinsi 34, jumlah kabupaten atau kota 508, jumlah pulau yang bernama 13.466, panjang garis pantai 99.093 km, luas wilayah daratan 1.890.739 km persegi, luas peralihan kepulauan 3.092.085 km persegi, luas laut teritorial 282.583 km persegi, luas landas kontinen 2.749.1 km persegi, luas zona ekonomi eksklusif 2.936.345 km persegi. Sumber daya alam kelautan Indonesia. Nampak gambar seperti itu, sungguh indah bukan? Indonesia dengan 2/3 wilayah berupa laut memiliki potensi sumber daya alam laut yang sangat besar, baik berupa perikanan maupun energi laut. Apabila digarap dengan baik, sektor perikanan Indonesia dapat menghasilkan potensi mencapai 31.935.651.400 per tahun. Pada tahun 2014, produksi perikanan nasional baru pada kisaran 13,9 juta ton per tahun dan potensi optimalnya yang dapat mencapai 65 juta ton per tahun. Komoditas perikanan dengan nilai komersial tinggi di Indonesia adalah udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Belum optimalnya sektor perikanan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: 1. Kebijakan kuat yang baru belum diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. 2. Tingkat ilegal, unregulated, unreported fishing dalam kurung undang-undang yang pengurangannya belum merata. 30% undang-undang dunia terjadi di Indonesia, menyebabkan kerugian hingga 25 miliar per tahun. Pembangunan infrastruktur laut masih kurang. Pelabuhan laut belum berfungsi optimal. Jumlah industri perkapalan sedikit. 6. Armada kapal penangkap ikan mayoritas masih tradisional. Sumber daya alam laut yang tidak kalah pentingnya adalah ekosistem pesisir dan laut seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang juga mempengaruhi perikanan di Indonesia. Luas mangrove Indonesia mencapai 33.000 km persegi, dalam kurung 21,7% hutan mangrove di dunia. Bersama dengan Papua Nugini dan Australia, Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati mangrove dunia. Terumbu karang di Indonesia merupakan bagian dari CTI atau Coral Triangle Initiative bersama dengan Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Republik Palu. Padang lamun Indonesia diperkirakan seluas 30.000 sampai 60.000 km persegi, di mana Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati padang lamun tertinggi di dunia. Padang lamun memiliki nilai ekologis dan ekonomis tertinggi dibandingkan terumbu karang, rumput laut, hutan mangrove, yaitu sebesar 19.004 per hektar per tahun.
The Coral Triangle. Itu gambarnya ya anak-anak, perhatikan. Oke. Tiap tahunnya fungsi ekologis dan ekonomis padang lamun Indonesia bernilai lebih dari 114.024.000, mencakup fungsi perikanan, serapan, dan penguburan karbon yang mencapai 50 kali lipat lebih tinggi dari ekosistem darat, menstabilkan sedimen dan menjaga kejernihan air, memfilter nutrisi dan polusi yang masuk ke laut, melindungi pantai dari erosi, bahan dalam industri, farmasi, dan makanan bagi banyak biota laut. Potensi sumber daya alam kelautan Indonesia belum dikelola dengan baik. Kontribusi PDB sektor kelautan pada tahun 2012 baru mencapai 20%. Negara lain dengan potensi kelautan yang lebih rendah namun dikelola dengan baik seperti Jepang, Norwegia, Thailand, dan Korea. Sektor kelautannya mampu memberi sumbangan sebesar 30% dari PDB. Itu grafiknya anak-anak. 13.900.000 ton per tahun produksi perikanan nasional tahun 2014. Berikutnya 51.100.000 ton per tahun potensi perikanan yang belum dimanfaatkan. Sehingga baru 2% dari 4,67 juta hektar lahan potensial budidaya nasional yang telah dimanfaatkan secara optimal. Coba perhatikan gambar ini. Itu ada Amerika Serikat, Eropa, Hong Kong, dan Jepang. Wilayah kelautannya ya nak. Potensi ESDM 70% terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Indonesia memiliki 60 cekungan minyak bumi dan gas alam. 40 terdapat di lepas pantai, 14 berada di wilayah pesisir, dan 6 berada di darat. Dari cekungan tersebut diperkirakan cadangan minyak dan gas nasional adalah 9,1 miliar barel dan 101,7 TSCV. Minyak bumi dapat mencapai 97,22 miliar barel dan gas alam sebesar 594,43 TSCF. Kondisi oceanografis perairan Indonesia yang meliputi arus, gelombang, pasang surut, suhu, menyimpan potensi energi terbarukan yang sangat tinggi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pemanfaatan energi laut saat ini belum optimal. Sebagai contoh, energi gelombang baru bisa menghasilkan 0,082 megawatt dari 43.000 megawatt yang dapat dioptimalkan. Berdasarkan riset BPT, terdapat beberapa selat dengan arus cukup kuat di wilayah perairan NTB dan NTT yang diperkirakan dapat menghasilkan energi listrik hingga 3.000 megawatt, yaitu Selat Alas, Sape, Linta, Molo, Flores, Boleng, Lamakera, Pantar, dan Alor. Potensi arus laut Indonesia untuk energi listrik diperkirakan 6.000 megawatt. Proses energi arus listrik. Total energi arus dunia 5 TW atau 280 TW per jam. Potensi energi arus laut di perairan Indonesia 8,8 kilowatt per meter persegi. Potensi energi arus laut di selat-selat Nusa Tenggara 70 sampai 400 kilowatt per turbin.
Turbin komersial di Eropa 1,2 megawatt per turbin, kecepatan arus 2,5 sampai 3,5 meter per detik, durasi 16 jam per hari. Pembangkit listrik tenaga hibrid PLTH Pandansimo di kawasan pantai Pandansimo, Bantul merupakan salah satu contoh pemanfaatan energi terbarukan yang telah diterapkan. Terdapat 33 negara kincir angin berdaya listrik 56 kW dan 218 panel surya berkapasitas 27 kW. Teknologi PLTH ini memperoleh potensi energi dengan memanfaatkan angin laut dan angin darat di pantai Pandansimo, Bantul yang berkecepatan rata-rata 2-4 meter per detik dan intensitas sinar matahari yang besar. Pengelolaan potensi maritim perlu didukung oleh SDM yang baik dari masyarakat pesisir. Di Indonesia terdapat 12.827 desa yang berbatasan langsung dengan laut, atau 15,6% dari total jumlah desa di Indonesia pada tahun 2014. Rata-rata kepadatan desa tepi laut adalah 13 desa per 100 km garis pantai. Perkiraan jumlah penduduk yang tinggal di desa tepi laut sekitar 11,25% dari seluruh penduduk Indonesia. Alhamdulillah, pertemuan kita yang kelima dengan materi kemaritiman Indonesia telah disampaikan. Sekarang kalian coba kerjakan link latihan soal yang Ibu kirim di Office 365. Jika tidak paham,